Shalom saudara-saudara yang telah diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara bagi Anda bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan. Kadang orang telah menyembah mengalami kehilangan dalam penyembahan mereka. Kadang mereka kacau balau dalam setiap penyembahan. Maka itu penyembahan ini sangat penting di akhir zaman ini. Berbicara soal penyembahan, kita tahu bahwa dalam hidup kita Tuhan menaruh roh pengurapan. Roh yang selalu mengurapi hidup kita, yang haus akan setiap penyembahan. Dalam firman Tuhan telah berkata, Tuhan telah mencari setiap penyembah-penyembah di akhir zaman ini. Berbicara dalam setiap hidup kita. Kita bukan hanya menyembah Tuhan dengan sebuah asal-asalan. Tetapi kita harus tahu juga arti daripada penyembahan tersebut. Supaya ketika kita menyembah, membawa suatu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang besar dalam hidup. Jangan kita hanya melandasi penyembahan itu dengan suara kita. Jangan kita hanya mengucapkan penyembahan itu dengan setiap perkataan kita. Tetapi tidak disertai dengan Roh Kudus. Maka semua itu akan sia-sia. Kenapa setiap penyembahan, setiap ibadat tidak ada pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan? Karena setiap orang yang menyembah tidak menyembah dengan tulus hati. Kadang masalah, tekanan datang dalam hidup kita. Sehingga penyembahan kita itu tidak membangkitkan hadirat Tuhan. Sehingga kita mulai tawar dalam hidup. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan harus dengan sukacita, harus dengan kebebasan. Karena kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya tekanan masalah yang telah ada dalam hidup, jangan kita menyembah. Karena apa? Segala penyembahan kita akan membawa kehancuran dalam hidup. Sebab Tuhan ingin orang-orang yang merdeka. Tuhan ingin agar kita bebas. Bukan berarti kita menyembah saja. Tetapi kita harus tahu di posisi mana kita harus menyembah. Sebab apa? Kadang kita mengalami suatu masa kesulitan. Kadang kita mengalami masalah dalam hidup. Masalah yang belum diselesaikan. Lalu kita datang kepada Tuhan. Dan kita dapat mengikuti penyembah-penyembah. Kita paksakan diri kita untuk menyembah. Maka penyembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena yang kita sembah, kita paksa suara kita. Kita paksa penyembah kita. Roh Kudus tidak pernah berdiam dalam setiap orang yang hidup dalam masalah. Tetapi di situ Tuhan telah berbicara bahwa setiap masalah kita bisa hadapi kalau ada jalan keluar. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita putus asa. Sebab mujizat Tuhan selalu nyata. Kita kembali kepada penyembah. Maka kalau kita mau menyembah Tuhan, selesaikan segala masalah kita. Selesaikan setiap proses kita. Jangan kita paksa suara kita untuk menyembah Tuhan. Jangan kita paksa hati kita. Sebab Roh Kudus tidak pernah berkata dalam pujian penyembahan yang secara paksa. Sebab apa pujian penyembahan itu harus membawa suatu hadirat Tuhan. Kita membuktikan suatu penyembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Agar penyembah itu selalu dinyatakan dalam kekuasaan Tuhan. Sebab kalau orang yang hidup dengan setiap masalah dan tantangan, maka segala penyembahan yang ada di lingkungan orang percaya tidak pernah ada yang sampai kepada Tuhan. Mengapa kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan?
Karena hidup kita belum selesai dalam masalah tersebut. Mengapa kita harus berteriak? Mengapa kita harus menangis? Kadang orang bertanya, mengapa? Kita rasa macam Tuhan ini tiada dalam hidup kita. Kita rasa macam Tuhan ini jauh daripada hidup kita. Karena apa? Ada masalah. Sebab firman Tuhan telah berkata, dosa yang kecil menghancurkan segala perbuatan yang baik. Sebab dosa yang kecil bisa menghalangi semua hadirat Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang dalam hidup, Anda harus dapat menyelesaikan dalam kehidupan Anda. Baru datang menghampiri Tuhan. Maka saya yakin Tuhan sanggup untuk dapat menjamah Anda. Roh Kudus telah berbicara bagi saya bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus telah memberitahukan saya bahwa Tuhan telah mencari setiap penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang telah diucapkan oleh firman Tuhan. Bukan penyembah-penyembah yang hanya asal-asalan. Tapi kita tidak mengerti arti penyembahan. Jangan pernah kita main dalam setiap penyembah kita. Sebab Roh Kudus tidak dapat didustai. Kita lihat seperti kisah para Ananias dan Sapira. Karena mendustai Roh Kudus. Sehingga mereka di saat itu mati. Sebab Roh Kudus bukan roh yang suka bermain. Tapi Roh Kudus adalah roh yang penuh dalam kekudusan Tuhan. Maka itu marilah kita kalau menjadi penyembah, jadilah penyembah yang benar. Kita kalau menjadi setiap pujian, jadilah pujian yang benar. Jangan memaksa hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah dapat berkenan pada setiap suara Anda. Pada setiap aktivitas Anda. Sebab Tuhan berkata, bagi kamu itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Tuhan bisa pakai siapapun dia. Tuhan tidak memandang agama. Tuhan tidak memandang umur. Tuhan tidak memandang kepintaran. Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan bisa memakai apapun untuk bisa berbicara soal kebesaran Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kita. Kalau kita hanya penyembah yang memaksa diri kita. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah bermain dalam penyembahan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita sahabat anak Allah. Maka itu jadikanlah penyembahan itu adalah persembahan yang hidup. Yang selalu kita dapat menghadirkan kuasa lawatan jamahan Tuhan. Banyak orang akan merasakan bagaimana cara pelayanan kita. Kuasa yang adil, hadirat yang adil sesuai dengan doa. Sebab orang yang penuh dengan kuasa Tuhan akan tahu daripada setiap cara penyembahannya. Kita menyembah bukan menyembah dengan air mata. Kita menyembah bukan menyembah dengan kelepasan. Tapi kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ingat, Tuhan telah berkata, aku pergi ke rumah Bapakku. Aku pergi ke Bapakku dan minta. Maka ia akan memberikan penolong bagimu. Yaitu penghiburan. Percaya bahwa Anda
sudah dikuatkan, dipenuhi dalam pengurapan Allah. Mengapa banyak orang yang dipanggil Tuhan tetapi tidak bertahan dalam air hidup? Karena satu, telah dipengaruhi lingkungan. Dua, telah dipengaruhi dengan situasi. Tiga, telah banyak masalah. Sehingga no problem, segala masalah yang ada menjadi ikatan yang besar, mengikat hidupnya. Sebab Roh Kudus itu hanya bisa berkuasa dalam tipu dayanya. Sebab itu Tuhan telah berkata, takut dan gentar kepada Allah, lawanglah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara percaya, saudara harus punya iman yang kuat. Saudara harus punya iman yang besar. Percaya hari ini Tuhan telah menyertai Anda. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Dengan kuasanya, dengan Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita semua. Maka itu, ku bersyukur, berterima kasih dalam setiap pembahasan saya pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Dan ingat, jangan pernah lupa berdoa. Bahkan baca firman, karena firman adalah kekuatan, firman adalah dasar, dan doa adalah kehidupan. Sehingga kita harus tahu bahwa setiap doa dan firman itulah yang menjadi dasar kekuatan kita. Dan jangan pernah kita menyerah tanpa sedetik apapun. Hadapi masalah, proses, tantangan dengan nama Tuhan. Anda pasti dimampukan. Kesaksian saya, sering saya, bahkan pembahasan saya di saat ini. Jadikanlah penyembah dan pujian menjadi sebuah tempat perkemahan bagi dirimu. Dan jadilah pujian penyembahan itu seperti dirimu sendiri yang selalu hidup dalam setiap perkenangan akan Tuhan. Dan jadi pujian penyembahan itu seperti makan minummu, untuk selalu mengucap syukur dan menghadirkan kuasa Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.